Saudara terkasih, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini mari kita baca firman Tuhan dari kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Sebelum kita baca, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami merasakan penyertaan dan tuntunan-Mu, membuat kami tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga lewat mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, supaya kami tetap bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, mari kita baca dari ayat 13, yaitu kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Silakan bacakan juga di Alkitab Anda. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, saya akan mengawali renungan ini dengan satu cerita yang menggambarkan ada 3 orang tua. Ada 3 orang tua yang memiliki kebiasaan pulang kampung, yang mengunjungi keponakannya yang tinggal di kampung, atau mengunjungi orang tuanya yang tinggal di kampung. 3 orang ini, yang pertama adalah seorang doktor atau seorang ilmuwan yang sangat pintar. Di mana-mana dia disegani membawakan seminar, membawakan banyak-banyak pencerahan, karena memang otaknya sangat pintar dan dia kaya oleh karena kemampuannya di dalam ilmu pengetahuan. Dia juga dosen di yang terkenal di salah satu perguruan tinggi. Yang kedua, adiknya, yaitu seorang pengusaha yang terkenal, pengusaha yang sukses di dalam setiap usahanya, entah apapun itu, perkebunannya, entah apapun itu,
perusahaan yang besar, kontraktornya berhasil. Dan yang ketiga, yaitu seorang guru di salah satu swasta yang hidupnya ya tergolong biasa-biasa saja. Kalau yang tadi, yang paling sulung, yaitu orang ilmuwan yang pintar, cendekiawan itu, dia pulang kampung, biasanya dia akan memberikan ceramah. Dia memberikan ceramah kepada setiap orang yang ada di situ, terutama kepada keponakannya. Dalam bahasa Simalungun, Bani Panogolani. Dan sesudah itu, dia pulang, gak ada apa-apa. Dia sangat disegani. Lalu, kalau yang kedua pulang, yaitu pengusaha yang sukses ini, kontraktor yang sukses ini, dia akan mengajari orang-orang yang ada di kampung itu, dan dia juga mengajari keponakannya supaya bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan wirausaha, dengan usaha. Pokoknya tidak boleh malas-malas. Nah, lalu dia pulang dan begitu terkenal dengan usahanya. Yang ketiga, yang guru honorer ini, setiap dia pulang, dia tidak banyak mencerita. Tetapi setiap dia pulang, dia memberikan satu kaleng susu kepada orang tuanya, dan kepada ponakannya dia selalu menitipkan 10.000. Nah, setiap dia pulang, dia menitipkan 10.000 kepada ponakannya, memberinya 10.000 kepada keponakannya. Saudaraku, saya ingin bertanya kepada kita, kira-kira orang tua di kampung itu atau keponakan itu lebih senang mengingat siapa? Ilmuwankah, dosen itukah, atau pengusaha itukah, atau si guru honorer itu? Saya sudah bisa menebak. Jawabannya adalah si anak keponakan itu atau orang tuanya akan merindukan kedatangan anak yang ketiga ini, yaitu seorang guru honorer. Kenapa? Setiap dia datang, dia selalu memberikan buah tangan. Bukan tergantung kepada jumlahnya, tetapi pardingat di dalam bahasa Simalungun. Ibu bapak terkasih, pintu itu yang akan saya pakai untuk melihat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Di mana Tuhan rupanya selalu menginginkan ada tanda kehadiran kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita, selalu memberikan tanda, selalu memberikan berkat, selalu memberikan hasil di dalam hidup kita, sehingga Tuhan juga menginginkan ada juga yang kita lakukan terhadap Tuhan. Ibu bapak terkasih, di dalam tradisi bangsa Israel ada 3 perayaan besar. Ada 3 pesta besar yang harus mereka lakukan di dalam setiap tahun. Kenapa? Karena mengenang beberapa peristiwa penting yang pernah mereka alami di situ. Yaitu yang pertama adalah Hari Raya Paskah. Yaitu Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah ini adalah untuk memperingati saat mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir bukan karena kekuatan mereka, tetapi ada tangan Tuhan yang luar biasa yang membebaskan mereka, yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Paskah membebaskan, Paskah menyelamatkan mereka dari perbudakan itu. Sehingga setiap tahun mereka harus merayakan Hari Raya Paskah. Dan itu juga menjadi Hari Raya Paskah bagi kita, yaitu pembebasan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, penyelamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita saat kebangkitannya. Sehingga Paskah adalah kemenangan, Paskah adalah kebangkitan, Paskah adalah pembebasan. Dan itu adalah mensyukuri karunia, karya Tuhan yang luar biasa membebaskan kehidupan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Itu juga yang mereka rayakan, yaitu di Hari Raya Paskah. Yang kedua, hari raya yang mereka lakukan yaitu Hari Raya Podok Daun.
Hari Raya Pondok Daun yaitu hari raya di mana mereka sudah berada di perjalanan padang gurun. Sudah berada di perjalanan padang gurun di mana mereka tidak memiliki rumah yang permanen. 40 tahun mereka mengembara tanpa rumah, saudaraku. 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, saudaraku. 40 tahun mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Makanya mereka sangat tergantung kepada tuntunan dan perlindungan Tuhan. Juga 40 tahun mereka harus menghadapi berbagai kesulitan di padang gurun. Baik itu cuaca, baik itu ancaman-ancaman peperangan dengan bangsa yang akan mereka lewati. Sehingga hari raya Pondok Daun bagi mereka adalah hari raya di mana mereka harus hidup seperti pengembara dan mensyukuri semua karunia Tuhan yang begitu besar yang mereka telah alami. Itu hari raya Pondok Daun. Lalu hari raya ketiga adalah hari raya 7 minggu. 7 minggu sesudah hari Paskah. 7 minggu sesudah hari Paskah itu hari panen. Hari panen atau bagi kita sekarang itu hari turunnya Roh Kudus. Mereka mensyukuri sesudah mereka tiba di tanah Kanaan, mereka sudah bisa bercocok tanam, mereka sudah mulai permanen, mereka juga harus mengucap syukur karena mereka sudah bisa bertani, mereka sudah memiliki tempat tinggal dan mensyukuri semua itu. Itulah juga kita peringati dengan turunnya Roh Kudus. Saudara aku terkasih, kenapa begitu penting mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita? Karena Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Doma marhorja Tuhan ibagas golumu. Makanya sering kita mengucapkan selamat ulang tahun. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kehidupan ini kepada kita. Selamat di dalam memperingati hari pernikahan. Banyak yang membuat kita mengenang betapa luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ibu bapak terkasih, ucapan syukur dari setiap momen yang Tuhan lakukan kepada kita dirayakan dengan ibadah, dirayakan dengan menyembah Tuhan, dirayakan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami alami saat ini adalah buah daripada perjalanan karya Tuhan yang sudah bertahap di dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita di dalam firman ini, yaitu disebut Hari Raya Pondok Daun. Khusus nats kita ini adalah Hari Raya Pondok Daun, yaitu mensyukuri bagaimana Tuhan sudah bekerja atas setiap usaha, ladang, dan pekerjaan kita. Saudaraku, yang penting bagi kita adalah menyembah, tetapi juga harus membawa persembahan. Ibadah harus sejalan dengan persembahan. Penyembahanmu kepada Tuhan harus sejalan dengan persembahanmu. Sehingga tidak ada persembahan tanpa ibadah. Sehingga ibu bapak terkasih, sering kita mengatakan, udahlah aku titip aja persembahanku, titip magelanganku pemuda. Bukan. Atau aku datang menyembah tetapi tidak punya persembahan. Tidak. Harus sejalan penyembahan dengan persembahan. Itu bukan gara-gara supaya ada untuk pendeta. Bukan ibu bapak terkasih. Kita menyembah karena Tuhan sudah melakukan karya yang luar biasa. Kita membawa persembahan karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan berkatnya kepada kita. Firman Tuhan berkata, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. 7 hari lamanya di dalam ayat 15 juga. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Ada peristiwa yang harus kita ingat saat kita menyembah Tuhan, yaitu Allah yang sudah menyertai dan memberikan berkatnya kepada kita. 7 hari. 7 hari engkau harus merayakan Hari Raya Pondok Daun sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Selesai engkau mengumpulkan hasil dan tempat
pengirikanmu di tempat pemeresanmu? Mereka pertanyaannya anggur, sehingga harus diperas. Kita pertanian kita apa? Mungkin sayur-sayuran, mungkin buah-buahan, jeruk, tomat, cabai, sayur-sayuran, ubi, padi, sawit, dan banyak hasil pertanian kita. Mari kita buat ini sebagai khotbah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kalau hasil pertanian. Tetapi mari kita lihat juga di ayat 15 tadi. Sebab Tuhan Allahmu telah memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala hasil usahamu. Mari kita lihat, rupanya bukan hanya hasil pertanian, tetapi juga di dalam setiap usahamu. Tuhan berkata, Tuhan memberkatimu di dalam setiap hasil usahamu, baik di dalam kiosmu, di dalam dagangmu, di dalam toko kita, di dalam karya kita, di dalam kontraktor kita, usaha kita, tak apapun yang kita lakukan. Di dalam usaha kita mungkin bergerak di bidang jasa, tapi Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu. Janji Tuhan kepada kita kalau kita merayakan yang disebut dengan ucapan syukur pondok daun tadi, kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berjanji kepada ibu bapak, berjanji kepadaku, berjanji kepada usaha kita, akan memberkati segala usahamu. Lalu siapa saja yang bersuka cita? Kita lihat tadi dari segi waktu 7 hari. Lalu siapa saja yang bersuka cita? Kita lihat di sini, yang bersuka cita di dalam hari raya itu adalah di ayat 14. Silakan bacakan ayat 14. Haruslah engkau bersuka cita pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu. Semua. Sehingga hari raya itu adalah hari kebersamaan kita sama-sama bersuka cita. Tidak ada hari raya yang egois, ibu bapak. Tidak ada hari raya penyembahan yang egois sehingga kita memuji Tuhan tetapi di luar sana orang menderita karena pemujian kita. Hari raya yang disebutkan di sini adalah hari raya bagi setiap orang. Suami, istri, anak-anak, bahkan kaum Lewi. Jadi ibu bapak terkasih, sering sekali hal ini yang membuat kita mengabaikan. Ya mungkin kita bersuka cita, mungkin kita menyembah, tetapi yang menyembah hanya inang. Hanya ibu yang datang ke gereja, hanya inang yang menyembah. Bapak, anak-anak yang merasakan sukacita mungkin hanya bapak. Saat dia makan enak, di mana istri dan anak? Saat dia merasakan sukacita, di mana keluarga yang lain? Saat dia merasakan sukacita, yang mungkin yang terjadi adalah disebutkan di sini ibu bapak dan orang Lewi. Ini ya juga yang sering diabaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat beberapa pesta-pesta yang kita lakukan, saya mari coba membukakan hati dan pikiran kita. Tapi garis bawahi, bukan untuk saya, tapi saya mau membukakan hati dan pikiran kita. Kalau kita merayakan, membuat acara syukuran, misalnya di tengah-tengah keluarga, kalau ada pesta-pesta, mari kalkulasi. Mari kalkulasi dana yang kita keluarkan. Untuk syuting berapa? Syuting. Untuk taratak berapa? Untuk sound system berapa? Untuk konsumsi berapa? Untuk dekorasi berapa? Semuanya kita total. Tetapi yang diabaikan adalah kaum Lewi. Kaum Lewi, padahal kaum Lewi Parhorjani Kuria itu yang memulai acara sampai selesai nanti acara. Tetapi berapa dana yang kita persiapkan? Seperti firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengingatkan, dan orang Lewi dipersiapkan juga persembahan sukacita dan ucapan syukur itu. Hari raya itu dinikmati bersama. Dan juga anak yatim dan orang asing, semua menikmati.
Sehingga ibu bapak terkasih, penyembahan itu adalah penyembahan semua kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu sesudah waktu dan siapa saja dan berkatnya, mari kita lihat di ayat 17. Di ayat 17, maaf, saya akan bacakan dulu ayat 16. 3 kali setahun, yaitu yang disebutkan tadi, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tahun 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Yaitu siapa? 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Allah. Setiap kali kita menghadap hadirat Allah, firman Tuhan berkata, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Setiap kali kita menghadap hadirat Tuhan, janganlah dengan tangan hampa. Saudaraku yang terkasih, saya tadi mengucapkan 3 orang bapak atau 3 orang yang sukses tadi, pengusaha, ilmuwan, dan guru honorer. Siapa yang paling diingat? Tentu yang diingat adalah orang yang datang bukan dengan tangan hampa. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kamu menghadap Tuhan, janganlah dengan tangan hampa. Karena Tuhan juga tidak pernah hampa datang kepada kita. Tetapi dia selalu membuat karyanya. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Yesus selalu bertindak di dalam kehidupan kita, menolong kita melalui rohnya. Dan disebutkan, bukan juga dengan tanpa perhitungan. Kita lihat di ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan. Bawa persembahan. Bukan untuk kas pendeta ya, bukan. Tetapi untuk Tuhan, garis bawahi, untuk Tuhan. Persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Bawalah persembahan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga ibu bapak terkasih, mari kita lihat bagaimana kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Sering kita tersudut oleh pola pikir prinsip ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Sering kita membayangkan dengan persembahan yang begini pun, makanya dari kita, Bai hurang ni panurduku anju hama. Mari kita lihat jujur. Berikanlah sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut. Kalau memang Tuhan memberikan banyak berkat, berikan lagi kepada Tuhan. Karena itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita garis bawahi. Bukan juga Tuhan itu butuh bujukan. Bukan juga Tuhan itu butuh disuap. Tapi berkat yang kita bawa kepada Tuhan bersumber dari Tuhan. Jangan pula kita bawa. Jadi saya sering mengatakan begini, ibu bapak terkasih, beda rezeki dengan berkat. Beda. Kalau rezeki bisa dari berbagai cara. Tetapi berkat pasti datangnya dari Tuhan. Saya nggak usah sebutkan rezeki dari berbagai cara. Banyak kita yang ahli di dalam hal itu. Tetapi ibu bapak terkasih, berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan bawalah kembali kepada Tuhan. Kenapa? Saya akan bacakan kepada kita Amsal 11. Bagaimana Tuhan memberkati kita sebenarnya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Silakan catat dan silakan baca di dalam Alkitab saudara. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya akan ulangi nats ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ibu bapak terkasih, lihat kehidupan kita sekarang, apakah bertumbuh, apakah di dalam mengalami kesulitan. Mari kita cek dengan ketulusan kita memberikan ibadah, penyembahan yang juga disertai dengan persembahan. Garis bawahi, menyembahlah dan membawa persembahanlah. Kenapa? Tuhan memberkati kita bukan karena Dia tidak mengurangi, bukan karena Dia tidak memberikan, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Tentunya juga kita akan memberikan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga di Amsal disebutkan tadi, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ibu bapak terkasih, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam ayat 17, kembali ke ulangan tadi. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Menyembahlah, bersukacitalah, sebab Tuhan masih punya banyak karya penyelamatan, berkat yang akan Tuhan berikan di dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam ladangmu, di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Itu adalah tempatmu untuk menyembah Tuhan. Dan itu adalah tempatmu yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita juga menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita menjadi berkat di dalam setiap apa yang kita lakukan. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam permulaan tadi, bahwa Tuhan akan tetap mengingat orang yang datang menyembah, tetapi juga dengan persembahan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan mengingatkan kami, supaya kami mengingat bahwa karya Tuhan yang luar biasa telah kami terima dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, apa yang ada pada kami saat ini, kami menyadari bahwa semuanya bersumber daripadamu. Biarlah kami menjadi berkat. Biarlah kami menjadi orang yang menyembah Engkau, dan tetap membawa persembahan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, buat berkat-Mu yang telah kami terima, buat perlindungan-Mu yang telah kami rasakan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.